Mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung mau menggunakan bidang skripsi apa, masih bingung mau menggunakan sampel skripsi apa, atau kalian sudah mendapatkan bidang skripsi apa, sudah mendapatkan sampel apa, tetapi ternyata kalian masih bingung dalam menentukan judul skripsi kalian. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to our channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang skripsi farmasi. Sebenarnya sudah lama sekali tidak membahas tentang skripsi farmasi, dan karena kebetulan sudah banyak beberapa pertanyaan yang masuk lewat DM IG aku yang menanyakan tentang skripsi farmasi, baik yang masih bingung di bidang skripsi farmasinya, ada juga yang bingung tentang judul skripsi farmasinya ataupun di rumusan masalah. Nah, di video kali ini saya akan membahas kenapa sih kok kalian ini masih bingung dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, silahkan tonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa yang baru gabung channel kami silahkan klik subscribe dan juga like notifikasinya. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas satu persatu permasalahan yang membuat kalian ini bingung dalam mengerjakan skripsi farmasi beserta solusinya. Langsung aja yang pertama, yaitu kalau misalkan kalian ini bingung dalam menentukan bidang skripsi farmasi. Untuk permasalahan ini solusinya, coba deh kalian ingat-ingat dulu kira-kira bidang skripsi apa yang benar-benar kalian kuasai. Atau kalian juga bisa menggunakan bidang skripsi farmasi yang benar-benar kalian sukai. Kenapa saya bilang begitu? Karena apabila kalian menggunakan bidang skripsi farmasi yang kalian kuasai, maka otomatis kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan skripsi farmasi. Atau kalau kalian menggunakan bidang skripsi farmasi yang kalian sukai, otomatis sesulit apapun skripsi farmasi yang kalian lakukan ini, pasti kalian akan tetap enjoy dalam melaksanakan skripsi farmasi ini. Kemudian lanjut ke permasalahan yang kedua, kalau misalkan kalian masih bingung mau menggunakan sampel skripsi apa. Sebenarnya permasalahan ini solusinya cukup mudah, yaitu cukup kalian lihat sekeliling kalian terlebih dahulu. Kira-kira di situ ada tanaman apa ya, ada bunga apa, ada daun apa, yang mungkin bisa kalian kembangkan menjadi suatu penelitian. Misalnya nih, kalian pergi ke dapur, kira-kira ada tanaman apa ya? Oh, ternyata ada daun seledri. Nah, dari situ kalian coba cari terlebih dahulu apa sih kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam daun seledri ini. Baru deh setelah itu kalian bisa digunakan menjadi judul skripsi kalian. Misalnya dari daun seledri ini bisa menjadi suatu penelitian mengenai pemberian ekstrak daun seledri dalam menurunkan hipertensi. Next, yang ketiga, yaitu kalau misalkan kalian sudah menentukan bidang skripsi farmasi kalian, kalian sudah menentukan sampel skripsi farmasi kalian, tetapi kalian ini masih saja bingung dalam menentukan judul skripsi kalian. Untuk permasalahan ini, yang pertama, kalian bisa baca-baca lagi, cari-cari dulu, coba searching dulu tentang penelitian atau jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Mungkin dari situ kalian bisa mengambil suatu kesimpulan atau ide yang bisa kalian jadikan judul skripsi penelitian kalian. Next, cara yang kedua, yaitu kalau misalkan kalian sudah melakukan cara yang pertama dengan mencari-cari dan baca-baca jurnal atau skripsi penelitian terdahulu, tetapi bukannya kalian mendapatkan suatu ide, justru kalian malah tambah bingung karena sampel yang kalian gunakan ini sudah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kalau begitu bagaimana ya Kak solusinya? Untuk solusinya sebenarnya sudah saya jelaskan di video-video aku sebelumnya, yaitu dengan mengembangkan suatu penelitian tersebut. Langsung saja di sini saya akan menggunakan contoh agar kalian lebih paham, yaitu misalkan ada suatu penelitian dengan judul aktivitas antioksidan fraksi etanol dari daun kenikir secara in vitro, dan bagaimana cara mengembangkan penelitian tersebut. Di sini kalian bisa kembangkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari segi parameter. Kalau dari judul tersebut menggunakan aktivitas antioksidan, kalian bisa kembangkan menjadi aktivitas untuk menurunkan kolesterol atau menurunkan kadar glukosa darah. Kemudian yang kedua yaitu dari segi metodenya. Kalau di judul ini masih menggunakan in vitro, kalian
ubah atau kalian bisa kembangkan menjadi suatu penelitian in vivo, yaitu dengan menggunakan hewan uji. Atau kalian juga bisa mengubahnya dari bentuk metode analisisnya. Kalau misalkan di skripsi tersebut masih menggunakan reagen FRAP dalam menentukan aktivitas antioksidannya, kalian bisa kembangkan menggunakan reagen DPPH untuk mencari aktivitas antioksidannya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa kembangkan dari segi sampel penelitian. Kalau misalkan penelitian tersebut masih menggunakan ekstrak, kalian bisa ubah menjadi fraksi. Atau kalau di situ sudah menggunakan fraksi etanol, maka kalian bisa ubah pelarutnya menjadi asam asetat atau propionnya. Atau kalian juga bisa kembangkan lagi menjadi suatu isolat. Atau bisa juga buat kalian yang interest sama bidang teknologi farmasi, kalian bisa kembangkan menjadi suatu sediaan farmasi. Misalnya dari fraksi ini kalian bisa buat menjadi suatu sediaan gel, sediaan suspensi, sediaan krim, atau sediaan farmasi lainnya. Jadi itulah beberapa hal yang mungkin membuat kalian ini merasa bingung atau menjadi permasalahan dalam suatu skripsi penelitian kalian. Semoga dengan video ini bermanfaat buat kalian, dan buat teman-teman yang masih bingung silahkan komentar di kolom komen. Jangan lupa buat teman-teman selalu support channel kami dan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.